TBC adalah suatu penyakit menular yang disebabkan oleh kuman Mycobacterium tuberculosis. Jadi bukan suatu penyakit keturunan. Anak bisa tertular TBC dari penderita dewasa yang sedang aktif TBC-nya yang berada di sekitar anak. Cara penularan TBC adalah melalui percik renik atau droplets yang keluar ketika penderita TBC batuk, bersin, bicara, tertawa, atau bernyanyi. Jika seluruh kuman TBC dimusnahkan oleh sistem pertahanan tubuh kita, maka anak akan tetap sehat. Tapi apabila kuman TBC ada di dalam tubuh anak tapi dipagari oleh sistem pertahanan tubuh, maka anak akan kita sebut mengalami infeksi laten TBC. Dan apabila sistem pertahanan tubuh tidak mampu melawan kuman TBC sehingga menimbulkan gejala TBC, barulah anak dikatakan menderita sakit TB. TBC juga bisa mengenai organ tubuh selain paru, yaitu otak, kulit, tulang, jantung, usus, ginjal maupun hati. Semakin kecil usia anak makin meningkatkan resiko terhadap sakit TBC, begitu juga usia remaja. Kemudian kekebalan tubuh yang kurang seperti pada gizi buruk, penyakit keganasan, dan pemakaian kortikosteroid jangka panjang juga akan meningkatkan resiko penyakit TBC ini. Dan anak yang kontak erat dengan penderita TBC tentu saja resikonya tinggi sekali. Anak akan mengalami batuk yang lebih dari 2 minggu walaupun sudah diberikan dengan pengobatan atau mengalami demam yang lebih dari 2 minggu tanpa sebab yang jelas. Kemudian berat badan anak akan menurun atau bahkan menetap dalam 2 bulan berturut-turut dan anak akan kelihatan lesu dan tidak seaktif biasanya. Jika ada gejala seperti ini, maka anak harus segera dibawa ke dokter ataupun ke fasilitas kesehatan terdekat. Setelah melakukan anamnesis dan pemeriksaan fisik, maka dokter akan melakukan pemeriksaan penunjang berupa uji tuberkulin atau pemeriksaan IGRA atau pemeriksaan ronsen dada atau pemeriksaan dahak pada anak yang sudah lebih besar. TBC bisa disembuhkan dengan minum obat yang teratur dan sampai tuntas. Lama pengobatannya pada TBC yang ringan adalah 6 bulan, sementara pada TBC ekstra paru bisa sampai 12 bulan. Kalau obat TBC tidak diminum dengan teratur ataupun putus berobat, maka penyakit TBC-nya akan bertambah parah atau bisa mengakibatkan kuman TBC ini kebal obat. Artinya memerlukan obat yang lebih lama lagi dan lebih sulit pengobatannya. Vaksin BCG ditujukan untuk mencegah TBC berat pada anak dan kita ketahui bahwa banyak sekali faktor yang mempengaruhi keberhasilan vaksinasi ini. Anak balita yang berusia di bawah 5 tahun yang kontak erat dengan pasien TBC paru berisiko tinggi terinfeksi dan sakit TBC berat bahkan bisa menimbulkan kematian. Maka anak yang di bawah usia 5 tahun akan diberikan obat pencegahan agar terhindar dari kondisi tersebut. Jika ada kontak erat seperti ini, maka anak harus segera dibawa ke dokter untuk diperiksa. Dokter akan memastikan apakah anak ini sakit TBC atau belum. Apabila sakit TBC maka akan diberikan obat, sementara jika tidak sakit TBC maka diperlukan obat pencegahan. Inilah gambaran ronsen paru anak usia 14 bulan di mana ibunya menderita TBC sementara anak tidak mendapatkan pengobatan pencegahan. Akibatnya anak mengalami demam, sesak nafas dan bahkan gagal nafas seperti di foto. Regimen obat pencegahan dan obat terapi berbeda. Ada 3 macam obat pencegahan saat ini, yaitu 1 obat saja diminum selama 6 bulan, 2 obat yang diminum selama 3 bulan setiap hari, ataupun 2 obat yang diminum seminggu sekali selama 3 bulan. Jika obat pencegahan TBC ini diminum secara teratur dan tuntas, maka akan dapat melindungi anak 60-80% dari sakit TBC. Anak yang menderita sakit TB ringan tidak menular ke orang sekitar. Namun pada kondisi tertentu anak juga bisa menularkan, yaitu anak yang menderita sakit TBC paru berat, hasil pemeriksaan dahak anak tersebut positif, ataupun gambaran ronsen dadanya sangat luas. Jika urin anak berwarna oranye kemerahan, hal ini adalah normal karena obat TBC mengakibatkan hal ini. Tapi harus hati-hati jika urinnya terlalu pekat seperti air teh pekat ataupun mata berwarna kuning. Vaksin BCG pada anak 0-1 bulan mencegah TBC berat sampai 80%. Obat TBC paling baik diserap pada waktu perut kosong, jadi berikan jarak antara pemberian obat dan pemberian makanan. Di akhir pengobatan, dokter akan menentukan apakah anak tersebut memerlukan ronsen torak ulang atau tidak. Pada keadaan yang ringan tidak diperlukan, tapi pada keadaan TBC yang berat, maka akan diperlukan evaluasi. Ditargetkan tahun 2030 Indonesia akan bebas dari TBC. Dan mari kita pastikan anak-anak kita mendapatkan pengobatan dan pencegahan TBC dengan benar.